Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tutor dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hendri Yunan, NIM 0543899996 dari Program Studi Sistem Informasi UT UPBJJ Jakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktik 2 mata kuliah struktur data STSI 4104. Di sini saya akan mengerjakan dua soal, yaitu mengenai implementasi merge sort dan counting sort. Kita coba lihat teman-teman saya. Soal pertama, buat program Java yang mengurutkan dari data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misal A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Kedua, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misal A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Baik teman-teman, untuk mengerjakan soalnya, saya langsung buka saja eh, aplikasinya, atau saya mengerjakannya dengan menggunakan Visual Studio Code. Di sini saya sudah mengerjakan teman-teman, saya sudah membuat kode-kodenya seperti yang teman-teman lihat. Di sini ada dua kelas, yaitu merge sort dan counting sort yang tadi ada di soal. Saya akan menjelaskannya satu persatu teman-teman. Oke. Di sini saya akan membahas implementasi merge sort di Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Saya akan menjelaskan setiap bagian kode, alur eksekusi, dan poin penting performa serta stabilitas. Kode kita berada di kelas merge sort. Ini teman-teman. Public class merge sort. Oke. Di bagian atas ada 8 variabel statis A1 sampai A8 yang menjadi contoh data. Di mana kita menggabungkan variabel ini menjadi sebuah array ARR menampilkan isi sebelum dan sesudah pengurutan, lalu memanggil fungsi merge sort descending. Sini teman-teman, public class merge sort, contoh nilai variabel A1 sampai A8 bisa ditambah lebih banyak elemen. Di sini saya sudah mengisi, nanti teman-teman bisa nilainya bisa terserah teman-teman. Di sini 34, 7, 23, 32, 5, 62, 23, 78. Oke, membuat array dari variabel A1 A8 bisa ditambah elemen lain teman-teman. Nih teman-teman, oke. Sebelum pengurutan, kemudian merge sort descending. Oke. Di main kita punya inisialisasi array. Ini teman-teman, integer array A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Cetak sebelum pengurutan, sistem outprint sebelum pengurutan, kemudian panggil merger sort descending, rleft kosong, rlength 1, min 1. Kemudian cetak setelah pengurutan. Cetak setelah pengurutan terbesar ke terkecil, print array. Ini adalah alur eksekusi utama, siapkan data, urutkan, dan tampilkan hasil. Saya kemudian akan menjelaskan fungsi recursive merge sort untuk urutan menurun teman-teman. Merge sort descending sendiri adalah fungsi rekursif yang menerima ARR left dan right. Logikanya jika left kurang dari right, kita hitung mid, lalu rekursif ke kiri dan kanan, kemudian gabungkan hasilnya dengan mergers. Secara konseptual, algoritma membagi array berulang kali sampai subarray berukuran 1, lalu menggabungkannya kembali secara terurut. Ini teman-teman, bisa dilihat kode-kodenya teman-teman. Kemudian merger 2 subarray, rleft mid dan rmid plus 1
sampai dengan right menjadi urutan menurun. Fungsi merge menggabungkan dua subarray r left mid dan r mid plus 1 right menjadi satu urutan menurun langkahnya. Hitung ukuran N1 dan N2, salin elemen ke array sementara L dan R, gunakan 3 indeks, I untuk L, J untuk R, K untuk posisi di array ARR. Bandingkan L1 dan RJ karena kita ingin urut menurun, kita pilih elemen yang lebih besar untuk ditempatkan lebih dulu. Kondisi if L, I, kemudian RJ memastikan itu. Setelah salah satu habis, salin sisa elemen dari array yang belum habis. Catatan penting menggunakan lebih dari sama dengan menjaga stabilitas karena elemen dari sisi kiri dipilih saat sama nilainya. Oke, bisa dilihat teman-teman kode-kodenya. Buat array sementara, salin data ke array sementara, merge kembali ke array dalam urutan menurun. Gunakan ini teman-teman agar stabilitas terjaga untuk nilai sama. Salin sisa elemen jika ada. Kita lihat contoh singkat array dibagi sampai tiap sub array berisi satu elemen saat menggabungkan, misalnya menggabungkan 34 dan 7 dan 23 32. Proses membandingkan dan menempatkan elemen lebih besar dulu sehingga hasil gabungan menjadi 34 32 23 7. Pada bagian itu proses ini berulang sampai seluruh array terurut menurun. Oh iya teman-teman, saya akan menjelaskan analisa kinerjanya untuk kode merge sort ini. Analisa kinerjanya yang pertama time complexity O dalam kurung n log n untuk kasus terbaik, rata-rata dan terburuk karena pembagian rekursif dan penggabungan linear di setiap level. Space complexity O dalam kurung n karena kita membuat array sementara saat merger. Stability implementasi ini stabil karena kita memilih elemen dari subarray kiri saat nilai sama. Kelebihan waktu terjamin dan stabil. Kekurangan membutuhkan memori tambahan dan overhead rekursif. Optimasi dan catatan praktis teman-teman. Ada beberapa optimasi praktis, yaitu satu, untuk subarray kecil beralih ke insertion sort mengurangi overhead, kemudian implementasi bottom up menghindari rekursi, kemudian reuse satu buffer tambahan untuk mengurangi alokasi berulang. Pilih optimasi sesuai kebutuhan memori dan performa. Itu dia teman-teman penjelasan lengkap merge sort untuk urutan terbesar ke terkecil di Java. Oke teman-teman, coba saya run teman-teman ya, nanti kita bisa lihat hasilnya. Run. Oke, di sini kita lihat teman-teman sebelum pengurutan 34 7 23 32 5 6 23 62 23 72 78, maaf teman. Kemudian setelah pengurutan terbesar ke terkecil 78 62 34 32 23 23 75. Oke, jadi berhasil ya teman-teman untuk implementasi menggunakan kode atau merge sort ini. Selanjutnya teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita selanjutnya akan membahas implementasi counting sort di Java. Oke, ini kodenya teman-teman. Di sini saya sudah membuat ini, kita hapus dulu teman-teman. Oke, nah di sini saya sudah membuat kodenya teman-teman dari yang terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Oke, kita akan membahas implementasi counting sort di Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Saya akan menjelaskan struktur kode, alur eksekusi, contoh langkah demi langkah, dan analisa kinerja. Oke, di sini saya membuat kelas public class counting sort. Oke, kode berada di kelas counting sort. Kemudian di bagian atas ada 8 variabel contoh A1 sampai A8, bisa dilihat teman-teman.
Oke, contohnya saya membuat angkanya seperti yang tadi merge sort, teman-teman bisa dilihat. Mungkin teman-teman bisa merubah atau membuat angka yang lain atau yang beda. Oke, demand kita membentuk array. Oke, demand kita membentuk array, mencetak sebelum pengurutan, memanggil counting sort descending, lalu mencetak hasilnya. Fungsi utama yang kita bahas adalah counting sort descending dan utilitas spin array. Oke, kita bisa lihat teman-teman hanya kode-kodenya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan langkah demi langkah fungsi counting sort descending. Oke, di sini counting sort descending. Langkah utama fungsi ini yaitu pertama cari nilai maksimum dan minimum untuk menentukan rentang nilai rank sama dengan max kurangi min plus 1. Ini memungkinkan kita menangani nilai negatif dengan menggeser indeks. Oke, teman-teman, cari nilai maksimum dan minimum untuk menangani nilai negatif jika ada. Oke, buat array count berukuran range dan hitung frekuensi setiap nilai dengan count v min plus plus. Ini min count v min plus plus. Oke, buat akumulasi kumulatif pada array count sehingga count i menunjukkan posisi akhir elemen bernilai i plus min dalam array output. Oke, kemudian isi array output secara stabil dengan iterasi dari kanan ke kiri pada array input. Ini menjaga urutan relatif elemen yang sama. Oke, kemudian balik ke output karena proses akumulatif menghasilkan urutan menaik, membaliknya menghasilkan urutan menurun. Setiap langkah ditujukan untuk menghasilkan urutan menurun sambil mempertahankan stabilitas. Oke, teman bisa dilihat kodenya teman-teman. Oke, kita lihat contoh pertama, temukan min 5 dan max 78 sehingga rank besar. Hitung frekuensi setiap nilai lalu akumulasi saat mengisi output dari kanan ke kiri. Setiap elemen ditempatkan pada posisi yang benar berdasarkan count v kurangi min kurangi 1. Setelah semua terisi, output berurutan menaik lalu kita balik menjadi menurun sehingga hasil akhir menempatkan nilai terbesar di depan. Oke. Kemudian analisa kinerjanya dan catatan praktis. Pertama, time complexity O n plus k, di mana n jumlah elemen dan k ukuran rentang nilai. Space complexity O n plus k karena diperlukan array count dan output. Stabilitas implementasi ini stabil karena pengisian output dilakukan dari kanan ke kiri. Catatan praktis, counting sort sangat efisien bila rentang nilai relatif kecil terhadap jumlah elemen. Jika rentang sangat besar, penggunaan memori menjadi masalah. Untuk data non-integer atau rentang luas, pertimbangkan algoritma lain. Mungkin itu dia penjelasan lengkap counting sort, teman-teman. Kode-kodenya teman-teman bisa dilihat dari atas tadi. Teman-teman bisa melihat. Oke, sebelum saya akan menunjukkan atau mencoba running teman-teman. Apakah kodenya berhasil atau tidak. Oke, berhasil teman-teman. Sebelum pengurutan 34 7 23 32 5 62 23 78. Kemudian setelah pengurutan terbesar ke terkecil 78 62 34 32 23 23 7 dan 5. Oke. Jadi itu teman-teman, mungkin penjelasan dari saya mengenai merge sort dan counting sort di program Java untuk urutan terbesar ke terkecil. Mungkin teman-teman bisa membuatnya di rumah atau bisa ingin versi yang menghemat memori atau contoh untuk nilai negatif yang lebih luas, beritahu saya di komentar. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.